Tak carikan susu tadi, takutnya keracunan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Bapak Ibu, setelah kita bersyukur, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di surat Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 228. Di tempo yang lalu kita sudah belajar tentang ilak, larangan seorang suami bersumpah pisah ranjang lebih dari 4 bulan. Dan ini juga terdapat satu hikmah lain, bahwa sebaiknya suami istri tidak pisah ranjang lebih dari 4 bulan. Nah, sementara ini pada kesempatan ini kita masuk pada bab baru. Di ayat-ayat ini membahas bab tentang tolak, atau di tempat kita biasa disebut dengan talak, atau biasa disebut dengan cerai. Masyru'iyatut tolak fil Islam. Jadi disyariatkannya tolak di dalam Islam. Jadi Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menjadikan tolak atau perceraian itu menjadi salah satu di antara solusi problema rumah tangga. Jika menemui jalan buntu, maka ada alternatif bercerai. Ini adalah alternatif yang terakhir sebelum opsi-opsi yang lain. Karena memang ada kalanya antara suami dan istri di satu saat, di satu waktu itu tidak ada kecocokan antara keduanya. Kalau dilanjutkan, kalau diteruskan, justru tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah. Karena justru tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah, maka disitulah ketika jalan perceraian ditempuh, maka itu menjadi solusi. Tentu ini jika sudah ditempuh cara-cara yang lain. Baik, kita baca ayatnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan perempuan-perempuan yang dicerai hendaknya menunggu selama 3 quru'. Jadi kalau terjadi perceraian, maka hendaknya ditunggu selama 3 quru'. Apa yang dimaksud dengan 3 quru'? Para ulama berbeda tentang makna quru'. Yang pertama, quru' ini dimaknai sebagai masa haid, atau juga ada yang menyebutkan quru' ini adalah masa suci, sehingga quru' kadang dimaknai haid, kadang dimaknai suci. Pada prinsipnya ini Islam mengajarkan kepada kita tentang masa iddah, masa untuk menunggu. Jadi masa untuk menunggu yang ini lamanya selama 3 quru'.
Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang makna 3 quru ini juga para ulama mazhab yang 4 berbeda pendapat mengenai masalah makna quru. Apakah maknanya haid atau maknanya suci? Karena terkait makna quru ini nanti juga akan menentukan cara menghitung masa iddah. Kalau 3 kali suci itu suci, haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Sucinya 3 kali. Tetapi kalau dihitung 3 kali haid, maka yang dihitung adalah haidnya sebanyak 3 kali. Jadi perhitungannya bisa ada perbedaan. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara fungsi untuk menunggu 3 kali quru, 3 kali suci, ini adalah bara'atur rahim. Untuk menunjukkan bahwasanya rahimnya itu suci. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya rahimnya itu suci. Sehingga seseorang ketika sudah terjadi perceraian, perempuan ketika sudah bercerai dari suaminya tidak boleh menikah dengan orang lain sebelum menyelesaikan masa iddah. Demikian pula Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perempuan-perempuan yang lain seperti yang hamil kemudian ditinggal mati suaminya, itu juga ada masa iddah. Kemarin di sesi akhir di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada perbedaan mengenai masalah masa iddah tersebut. Untuk iddahnya orang yang sedang hamil itu adalah ketika ayyadna hamlahun, ketika melahirkan sudah habis masa nifasnya. Maka kalau sudah melahirkan sudah habis masa nifasnya, itu rahimnya sudah suci. Dan dia kalau mau menikah lagi sudah diperbolehkan. Tapi kalau bagi perempuan yang belum haid atau tidak haid atau tidak menstruasi, maka fa'iddatuhunna, maka iddah bagi mereka itu adalah salah satu asyhur atau selama 3 bulan. Jadi kalau tidak menstruasi maka dihitung selama 3 bulan. 3 bulan yang dimaksud adalah kalender Komariah. Maka kalau misalnya ada orang yang sudah monopause kemudian bercerai, cara menghitungnya mudah, 3 bulan. Atau bisa jadi ada kelainan sehingga tidak menstruasi, maka dihitung juga selama 3 bulan. Kalau ditinggal mati atau kalau istilah kita biasanya cerai mati, maka ini iddahnya kemarin sudah kita sampaikan selama arba'ata asyhuri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu adalah masa iddah, masa menunggu. Baik, ini sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, bahwa masa menunggu bagi setiap perempuan yang dicerai. Nah, mal muradu bil aqra atau mal muradu bil quru, apa yang dimaksud dengan aqra atau quru di dalam ayat ini? Ikhtalafal fuqaha, para fuqaha berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan quru atau apa yang dimaksud dengan aqra di sini. Fadhahaba Malik wa Syafi'i, dalam pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, ila annal murada bil aqra, yang dimaksud dengan aqra atau yang dimaksud dengan quru itu adalah al-athhar, yakni adalah suci. Ini berdasarkan kepada riwayat yang disampaikan dari sahabat Ibnu Umar, riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Zaid bin Sabit, dan juga salah satu pendapat yang populer dari Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Maka dihitungnya yang dimaksud menunggu 3 kali quru itu adalah 3 kali suci.
Jadi menghitungnya dari sucinya. Ini kalau pandangan dalam madhab Maliki dan juga madhab Asy-Syafi'i. Sementara wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Di sini yang dimaksud dengan quru itu adalah masa haid atau menstruasi. Apa yang mereka kemukakan itu berdasarkan kepada riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari, demikian juga dari Abu Darda dan selain mereka. Sehingga memang para ulama madhab yang 4 pun di dalam menjelaskan mengenai 3 kali quru itu terdapat perbedaan pendapat. 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam masalah ini kalau ada yang menghitung dengan sucinya maka juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Demikian pula kalau ada yang menghitung dengan menstruasinya tidak bisa pula disalahkan, karena memang di sini para ulama yang punya kapasitas ilmu syariah yang memadai itu berbeda pendapat di dalam masalah ini. Namun demikian, adanya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan untuk menceraikan seorang istri dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid, maka menunjukkan bahwasanya masa suci atau masa menunggu itu dihitung dari haidnya, sehingga kalau dicerai pada saat haid maka nanti ngitungnya akan kesulitan. Sehingga kalau dalam keadaan menstruasi tidak boleh diceraikan. Diceraikannya pada saat kalau tidak menstruasi. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang apa yang dikemukakan di sini baik dari madhab yang membolehkan dengan atau yang menghitung dengan suci maupun yang menghitung dengan haid itu sama-sama punya dalil. Sama-sama punya dalil yang kemudian menguatkan pendapatnya masing-masing. Dalil lain yang menunjukkannya bahwasanya pendapat haid itu lebih kuat adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Fatimah bintu Abu Jahsh, jadi kepada Fatimah, ibnu Abi Hubaysh. Pada saat itu dia mengatakan, tinggalkanlah sholat pada hari-hari qurukmu. Jadi Nabi mengatakan, tinggalkanlah sholat pada hari-hari qurukmu. Ini menunjukkan bahwasanya dimaknai quruk di sini wal muradu, yang dimaksud adalah hari-hari haid. Karena pada saat sholat itu kita dianjurkan untuk tetap suci. Maka kalau diminta untuk meninggalkan, maka quruk itu maknanya adalah haid di sini. Insya Allah pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Meskipun nanti kemudian di dalam bab ini penulis kitab ini juga mengatakan bahwa pendapat yang haid itu juga yang lebih kuat. Tetapi kalau kemudian ada pendapat yang berseberangan dari pendapat yang ini, karena memang juga memiliki dalil ilmiah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin." Dan tidak halal bagi mereka, bagi para perempuan, untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Artinya seorang perempuan ketika terjadi tolak atau terjadi perceraian, maka hendaknya dia jujur terhadap apa yang ada di dalam rahimnya. Jadi hendaknya dia jujur terhadap apa yang ada di dalam rahimnya. Maksudnya bagaimana? Karena di dalam masalah ini diketahui suci atau diketahui menstruasi atau diketahui dia hamil itu dari perempuan yang bersangkutan, maka harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh sebenarnya belum 3 kali lalu mengatakan sudah 3
3 kali, hanya kebelet pengen nikah lagi misalnya. Nah, kan bisa. Orang lain tidak ada yang tahu. Siapa yang mau ngecek? Tidak ada yang ngecek. Maka di sini disebutkan wala yahillu lahun, dan tidak halal bagi mereka ayyaktumna, menyembunyikan. Jadi tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim. Kalau hamil bilang bahwasanya ketika diceraikan dia hamil, atau ketika ditinggal mati oleh suaminya hamil. Tidak boleh kemudian nanti membuat pengakuan yang mengada-ada, saya tidak hamil, atau misalnya ketiup angin kemudian hamil misalnya kan, membuat pengakuan-pengakuan yang mengada-ada. Maka Islam mengajarkan kepada kita, kepada para perempuan, untuk jujur atas apa yang ada di dalam rahimnya. Kalau hamil bilang hamil, kalau sudah suci bilang suci, kalau sucinya udah 3 kali bilang 3 kali, kalau menstruasi bilang menstruasi. Nah, maka disinilah ungkapan perempuan mengenai masalah status dirinya suci ataupun tidak, maka kesaksiannya itu diterima. Jadi kesaksiannya itu diterima. Ketika dia mengatakan sudah 3 kali suci, maka kesaksiannya diterima, tidak perlu diselidiki. Karena kalau dia berbohong, dia berdusta, maka di sini statusnya tidak halal. Dan Al-Quran mengatakan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, insya Allah mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Memang dalam kesaksian di dalam Islam, kalau terkait banyak sekali kesaksian, itu untuk perempuan biasanya kesaksiannya misalnya dua orang. Tapi dalam masalah yang seperti ini, maka ketika dia mengakui dirinya sedang haid atau menstruasi, maka kesaksiannya, ucapannya diterima, tidak perlu orang lain atau tidak perlu kemudian diperiksa. Jadi tidak perlu orang lain, tidak perlu pula diperiksa. Pokoknya percaya masa iddahnya sudah habis. Jadi percaya masa iddahnya sudah habis atau masa iddahnya belum habis. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perceraian itu terjadi, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Jadi kalau ternyata terjadi tolak atau perceraian, maka yang lebih berhak itu adalah suaminya, bukan orang lain. Disinilah di dalam Islam, kalau terjadi pemboikotan atau sudah dikatakan tolak atau dikatakan talak kepada istrinya, maka seorang istri hendaknya tidak meninggalkan rumah, masih bersama dengan suaminya. Kenapa? Memberikan kesempatan bagi suaminya untuk rujuk, karena suaminya adalah yang masih lebih berhak. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istrinya. Bukan ketika sudah dicerai atau mungkin lagi diboikot sama suaminya, pisah ranjang, lalu kemudian pulang purik, masalahnya akan panjang. Jadi masalahnya akan panjang. Maka kalau pisah ranjang, jika itu terjadi, maka tetaplah pisah ranjang di dalam satu rumah, bukan pisah ranjang di lain rumah. Karena kalau pisah ranjang di lain rumah, nyun sewu, saya tidak bermaksud suudon, ini adalah syariat Islam yang lebih tahu tentang kondisi manusia. Kalau kemudian sudah terlanjur pisah ranjang, apalagi curhat kepada orang lain, provokator dan kompornya banyak. Jadi provokator dan kompornya banyak.
Pripun? Oh iya. Baik. Itu dalam rangka apa? Kalau tidak dalam rangka marahan ya tidak apa-apa. Jadi karena berbagi tugas Joko toko siji. Jadi kalau memang rumahnya dua, bukan dalam rangka marahan, kemudian suaminya jaga toko di pinggir jalan, istrinya nunggu rumah dan nunggu anak-anak di kampung, ya ini tidak termasuk pisah ranjang. Karena ini termasuk berbagi tugas. Nah, baik. Fi dzalika in aradu islaha. Jadi dalam masalah ini suami punya hak lebih dibandingkan orang lain jika dia ingin rujuk kembali, ingin islah. Maka begitu kata talak terjadi atau pisah ranjang terjadi, hendaknya masih tetap dalam satu rumah. Jadi hendaknya masih tetap dalam satu rumah. Karena kalau kemudian pulang, apalagi dahulu punya sejarah ketidakcocokan dengan mertua, punya sejarah ketidakcocokan dengan ipar, maka kalau pulang nanti bahasanya akan berbeda kalau orang sudah terlanjur curhat. Sudah curhat, saya punya masalah dengan suami saya begini-begini. Biyen tak kandhani to, rasah karo kono. Kowe ra nggugu kok, saiki ngerti dhewe rasakno. Ngantil ora kandhani biyen ora manut. Jadi ini masalahnya semakin rumit. Apalagi kalau kemudian ketika pikiran sudah berubah, ketika mau kembali lagi karena keluarga ada tidak kecocokan, rasah bali ning bojomu nang kene wae. Biyen tak gani ini rangguku, nyatane kok ngene to, kowe engko bali meneh emang malah rekoso, mending nang omah wae. Bareng karo bapak ibu. Sehingga masalahnya menjadi panjang. Maka tetaplah bersama suami yang menceraikannya itu sebelum masa iddahnya habis. Atau jika diboikot, maka diboikot atau neng-nengan masih di dalam satu rumah. Yakinlah bahwa jarang sekali suami yang bertahan lama dalam memboikot istrinya. Bahwa jarang sekali seorang suami yang kuat pisah ranjang dengan istrinya, apalagi dalam satu rumah. Ada pepatah mengatakan bahwa kucing itu tidak tahan ketika melihat gereh. Tidak tahu itu pepatahnya betul apa enggak itu. Sehingga ini termasuk salah satu rahasia laki-laki. Sehingga rahasia laki-laki itu kalau ngadepi yang begitu tidak kuat. Maka tetaplah pada saat dikatakan cerai oleh suaminya di dalam rumah tersebut, dan dandanlah yang cantik, berkatalah yang manis, masaklah yang enak. Bukan kemudian ketika diceraikan oleh suaminya atau dipisah ranjang lalu kemudian ora gelem masak, malah jajan dewi. Dandanlah yang cantik, karena sudah dipisah ranjang malah ora gelem dandan, le ngomong kasar, nyengol, njegedol, jabrut, cemberut, dan seterusnya. Ini justru semakin memperuncing persoalan rumah tangga. Tapi jika itu terjadi, naudzubillah, maka tetaplah dalam satu rumah dan berikan pelayanan yang terbaik. Tetaplah membuatkan kopi kebiasaannya atau membuatkan teh kebiasaannya. Tetaplah untuk dandan yang cantik, karena ada kebiasaan terbalik di tempat kita tentang kebiasaan para perempuan. Kalau di rumahnya dandan apa adanya, kalau di luar itu dandannya macem-macem. Ini yang kadang-kadang membuat suami tidak betah di rumah, karena melihat yang di luar menarik sehingga merasa yang di dalam tidak menarik. Maka dandanlah yang menarik agar suami itu kembali kepada istrinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena memang di dalam Islam itu masa iddah pada saat orang melakukan tolak atau perceraian itu memang ada batasnya. Demikian pula ketika seseorang sudah terjadi talak itu juga ada beberapa kali kesempatan. Jadi ada beberapa kali kesempatan. Maka Al-Quran mengatakan at-talaqu marrotan, bahwa cerai itu ada 2 kali. Maksudnya cerai 2 kali ini yang bisa rujuk, cerai yang bisa rujuk, yang bisa kembali lagi. Maka kalau kita membahas tentang topik yang terkait dengan perceraian, itu ada namanya talak raj'i, ada talak bain kubro, ada talak bain sugro. Dan ini ketentuannya berbeda. Kalau talak raj'i itu suami istri masih bisa kembali lagi tanpa adanya akad nikah yang baru jika masa iddahnya belum habis. Sehingga kalau talak pertama itu suami masih bisa kembali lagi kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa mahar yang baru, tidak perlu menggunakan ubo rampe sebagaimana pada saat pernikahan terdahulu. Tetapi kalau masa iddahnya sudah habis, sudah cerai, kemudian 2 tahun lagi mau kembali, maka diharuskan untuk menikah lagi. Tapi kalau masa iddahnya belum habis, maka tidak perlu adanya pernikahan lagi. Cukup dengan perkataan aku kembali padamu, atau dengan kata-kata yang manis lainnya, aku selalu merindukanmu, aku tidak betah jauh dari dirimu misalnya. Jadi ini dengan kata-kata, kemudian mengatakan aku kembali padamu. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, insyaallah. Tetapi memang ketika seseorang suami kembali kepada istrinya ketika menceraikan, apakah harus dengan kata-kata atau cukup dengan perbuatan? Jadi apakah cukup dengan kata-kata atau cukup dengan perbuatan? Apakah harus ketika seorang itu kembali kepada istrinya dia mengatakan saya kembali kepadamu? Karena suami itu lebih mudah untuk mengucapkan dengan perbuatan, untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan daripada melakukan sesuatu dengan perkataan. Apalagi yang namanya laki-laki itu punya sifat gengsi. Jadi laki-laki itu punya gengsi, punya ego. Kemarin sudah ngomong yang kurang mengenakkan, kamu saya cerai, silahkan kamu tinggalkan rumah ini. Atau misalnya kamu saya cerai, saya tidak mau melihat lagi dirimu. Tapi karena istrinya tetap betah di rumah, tetap dandan terus. Nah, 3 hari kemudian mau ngomong minta maaf kok malu, mau ngomong aku menyesal kok ra kepenak. Nah, lalu kemudian terjadi nyun sewu, ini bahasa dewasa, bercumbu suami istri, berciuman, berpelukan, atau sebagaimana layaknya suami istri. Terjadi begitu saja. Nah, tidak mengatakan misalnya aku getun wingi ndak. Misalnya, karena apa? Karena ego. Tidak semua laki-laki begitu. Banyak sekali laki-laki yang juga mau mengutarakan kalau dirinya keliru. Nah, dia katakan kepada istrinya, saya minta maaf atas ucapan yang kemarin, saya kembali kepada dirimu. Itu juga banyak. Tetapi ini bukan sesuatu yang mudah bagi laki-laki. Pripun, Bu? Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mau rujuk itu bisa dengan perbuatan. Jadi tidak harus dengan
perkataan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di dalam masalah ini, ketika seseorang kembali kepada istrinya itu bisa dengan perbuatan, tidak mesti dengan ucapan. Maka ketika Al-Quran mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, maka di sini kesempatan suami untuk rujuk itu hendaknya diutamakan, bukan kemudian aku wis kebajut loro atiku, aku tak golek liyane. Karena suaminya lebih berhak sebelum masa iddahnya habis. Nah, kalau masa iddahnya habis mau cari yang lain ya enggak apa-apa. Tapi kalau masa iddahnya belum habis, maka itu masih hak bagi suaminya. Maka di dalam masalah ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik bahwa tidak mengapa seorang suami ketika kembali kepada istrinya cukup dengan berpelukan, cukup dengan berhubungan layaknya suami istri atau berjumbu, maka itu sudah sah bahwasanya dia sudah rujuk. Maka salah satu hikmah ketika seorang istri dicerai oleh suaminya dan dia tidak meninggalkan suaminya, sesungguhnya itu adalah umpan agar suaminya kembali lagi. Tapi bayangkan jika pada saat dikatakan cerai oleh suaminya, lalu kemudian dia kukut angkut barang, HP-nya sudah diblokir, nomornya diblokir, barangnya diangkut, dibawa ke tempat orang tuanya, maka di sini suami pun ketika mau kembali merasa ada sekat. Wah, aku ingin budget nusu-nusu ya, aku merono, aku di ruang tuane. Tak telepon, nomorku diblokir, Facebooknya tidak bisa dibuka, dan seterusnya. Maka di sini menjadi persoalannya akan rumit. Tapi kalau masih satu rumah, maka kemungkinan seorang suami tersebut itu tidak bisa betah lama neng-nengan dengan istrinya. Kalau kemudian nanti berhubungan lain dengan suami istri, maka itu sudah rujuk. Pertanyaan saya, laki-laki mana yang kuat meninggalkan istrinya yang masih dalam satu rumah selama 3 bulan? Ada enggak yang kira-kira yang kuat ninggalin istrinya? Ini laki-lakinya normal loh, ini kalau enggak normal saya enggak tanya. Jadi kalau suaminya ini normal, lalu masih dalam satu rumah, ada istrinya, dandan yang cantik, nah tiap hari di situ, istrinya tidak disentuh 3 bulan, itu bermasalah itu. Kalau sehat, insya Allah tidak akan kuat meninggalkan istrinya selama 3 bulan. Maka di situ peluang untuk rujuk. Wa qala Asy-Syafi'i, sementara pernyataan Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak ada rujuk kecuali dengan perkataan yang jelas dan tidak sah hanya dengan hubungan suami istri, karena cerai itu berarti lepasnya tali pernikahan. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya kalau orang itu mau rujuk dia harus ngomong, karena tadi ngelepasnya ngomong, maka kalau dia mau narik juga harus ngomong. Ini yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Dan itu pun omongannya harus jelas. Aku kembali kepadamu, ndak jadi cerai. Harus jelas. Jadi ini kalau yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Namun tadi Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik menyatakan bahwasanya cukup jika dengan perbuatan. Kalau saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang cukup dengan perbuatan, karena dalam masalah ini psikologi laki-laki, psikis laki-laki itu akan sulit untuk mengucapkan kata-kata seperti ini, kecuali memang laki-laki ini adalah laki-laki yang penyabar, yang terdidik, yang
memahami pentingnya untuk minta maaf, yang bisa mengalahkan egonya itu bisa. Tapi pada umumnya ini akan kesulitan kalau kemudian wingi bernesu-nesu kok tiba-tiba baru marah-marah tiba-tiba ndak jadi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, itu adalah pendapat para ulama terkait mengenai teknis rujuk. Jadi ada teknis perkataan, ada teknis perbuatan. Di sini ulama beda pendapat. Monggo jenengan ajeng milih mana, saya tidak menyarankan cerai. Nah, ini konteksnya hanya konteks wawasan mengenai masalah perceraian, bukan untuk diamalkan. Nah, jadi bukan untuk diamalkan cerai. Dan jika sudah terjadi, maka bagaimana cara rujuknya? Maka kalau kita mengacu pada pandangan Imam Abu Hanifah atau pandangan Imam Malik, bahwasanya di sini cukup dengan perbuatan. Tapi kalau mengacu pada qala Syafi'i, maka itu harus dengan perkataan yang jelas. Nah, ini kalau bagi perempuan tentu lebih nyaman dengan pandangan dari Syafi'i, dari Imam Syafi'i, karena merasa lebih dihargai. Nah, aku njaluk ngapura ya Dik, oh adem rasanya kan. Nah, jadi rasanya adem. Ini bagi perempuan tentu akan lebih nyaman dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Pancen wingi aku lagi kerasukan setan. Dadi kaya ngono. Saiki aku rumangsa khilaf kleru, aku njaluk ngapura tenan. Itu rasanya wadem, ces. Nah, jadi yang tadinya itu pikiran, perasaan itu ora karuang, itu kemudian kembali seger. Kenapa? Karena suami mengatakan minta maaf. Saiki aku bali meneh, jebule aku ninggalke sliramu 3 dina, rasane ya mumet tenan. Nah, ora iso turu. Kenapa? Sakjroning 3 dina aku kudu umbah-umbah dhewe. Saya harus nyuci sendiri, masak sendiri, dan seterusnya. Misalnya ini hanya ilustrasi yang belum tentu terjadi. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah sempurna sehingga mengajarkan kepada kita yang sangat detail dari urusan rumah tangga, bahkan urusan masuk ke kamar mandi itu sudah diajarkan di dalam Islam. Sudah diajarkan di dalam Islam. Nah, dulu sebelum Islam datang, yang namanya perceraian itu tidak ada masa iddahnya. Jadi tidak ada masa iddahnya, sehingga orang bisa seenaknya datang pergi, rujuk cerai, rujuk cerai, tidak ada masa. Jadi tidak ada, maksud saya begini, tidak dibatasi berapa kali cerai. Nah, tadi keliru ya ucapan saya. Jadi tidak dibatasi berapa kali cerai. Nah, kalau ketika Islam datang maka dibatasi hanya 2 kali yang bisa kembali. Sebelum masa Islam itu meskipun dicerai 100 kali itu masih bisa kembali. Cerai, rujuk, cerai lagi, rujuk lagi. Pas seneng rujuk, pas neson pisah meneh, seneng rujuk meneh. Nah, begitu ono masalah cerai meneh. Nah, ya ini sangat merugikan kaum perempuan. Maka Islam membatasi sebanyak 2 kali. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya laki-laki punya derajat yang lebih tinggi. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi. Derajat yang dimaksud bukan derajat kemuliaan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi, 1 tingkat. Itu bukan derajat kemuliaan. Karena derajat kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan. Inna akramakum
indallahi atqakum. Maksudnya derajat di sini adalah tanggung jawab. Derajat di sini adalah nafkah. Jadi laki-laki itu punya tingkatan derajat yang lebih tinggi, maknanya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penopang bagi kaum perempuan. Dia punya tanggung jawab nafkah lahir maupun batin. Bukan konteks kemuliaan, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.